Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isa Wuji. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait at-ta'rif bir-rasm, yaitu definisi deskriptif. Definisi deskriptif atau at-ta'rif bir-rasm ini terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan tam, yang kedua disebut dengan nakis. Perlu diketahui bahwa at-ta'rif bir-rasm itu kiwamuhu al-aradiyat, yaitu yang membentuk definisi deskriptif ini adalah al-aradiyat, aksiden-aksiden, ya. Entah itu aksiden khusus atau aksiden umum. Nah, nanti akan dijelaskan. Warrasmu dan adapun rasm, yaitu definisi deskriptif, aidon juga yang qasimu ialah terbagi apa ar-rasmu ila kismaini pada dua bagian. Ta'rif bil had itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu tam dan nakis. Nah, ta'rif bil rasm juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu tam dan nakis. Tamin sempurna, wa nakisin dan tak sempurna. Sekarang, apa yang dimaksud dengan ar-rasmu tam? Ammar rasmu tamu, adapun definisi deskriptif sempurna, fahuwa maka adapun ar-rasmu tam, alladzi ialah yang yatarakkabu tersusun apa alladzi min jinsi syai'il qaribi dari jenisnya sesuatu. Yang dimaksud dengan asyai' di sini adalah al-mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan, al-qaribi yang dekat, wal khassati dan aksiden khusus, al-lazimati yang melekat lahu terhadap asyai', lahu terhadap asyai'. Kal hayawanid dhahiki ialah seperti al hayawanid dhahik fi ta'rifil insani di dalam mendefinisikan insan. Kal hayawani ini menjadi khobar, ya, kita jadikan khobar dari ar-rasmu tam. Nah, apa yang dimaksud dengan ar-rasmu tam atau definisi deskriptif sempurna, yaitu definisi yang tersusun dari jinsun korib dan khosoh lazimah. Itu yang dimaksud dengan rasmu tam atau rasmun tam. Jadi apabila ada definisi tersusun dari jinsun korib dan khosoh lazimah, maka definisi itu disebut dengan ar-rasmu tam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mendefinisikan al-insan dengan al-hayawanud dhahik. Mal insan, apa itu manusia? Al-hayawanud dhahik. Manusia itu adalah makhluk hidup yang tertawa. Yang dimaksud dengan al-dhahik di sini maksudnya adalah al-dhahik bil quwah. Karena al-dhahik bil quwah ini yang lazimah, ya, yang selalu melekat kepada insan. Sementara al-dhahik bil fi'li, tertawa secara aktual, itu, ya, mufarikoh, ya, yaitu terpisah atau bisa terlepas dari insan. Jadi yang dimaksud dengan al-dhahik di sini adalah al-dhahik bil quwwah. Nah,
Mendefinisikan al-insan dengan al-hayawanu dhahik bil quwah ini disebut dengan ar-rosmutam. Kenapa? Karena tersusun dari jinsun korib dan khosoh lazimah. Apa itu jinsun koribnya? Yaitu al-hayawan. Al-hayawan ini jinsun korib bagi insan. Apa itu al-dhahik atau khosoh lazimahnya? Ya, al-dhahik ini merupakan khosoh lazimah bagi insan. Sehingga mendefinisikan al-insan dengan al-hayawanu dhahik, maka definisi ini disebut dengan ar-rosmutam. Kemudian biar tidak selalu al-insan ya yang dijadikan contoh, sekarang saya akan memberikan contoh lain terkait ar-rosmutam ini, yaitu definisi yang berupa deskriptif sempurna. Contohnya saya ambil dengan ilmu nahu ya, yang berkaitan dengan ilmu nahu. Contohnya seperti ini. Al-ismu. Kita ingin mendefinisikan al-ismu dengan bentuk ar-rosmutam. Al-ismu kalimatun taqo'u musnadan ilaihi. Mendefinisikan kalimat isim dengan kalimatun taqo'u musnadan ilaihi. Nah, mendefinisikan isim dengan kata kalimatun taqo'u musnadan ilaihi ini disebut dengan rosmuntam. Kenapa disebut dengan rosmuntam? Karena definisi ini tersusun dari jinsun korib dan khosoh lazimah. Aksiden khusus yang selalu melekat kepada isim. Apa itu jinsun koribnya? Jinsun koribnya adalah kalimatun. Kalimatun ini merupakan jinsun korib bagi isim. Kemudian apa khosohnya? Khosohnya adalah tako'u musnadan ilaihi. Yang bisa menjadi musnad ilaih. Nah, kata tako'u musnadan ilaihi ini merupakan khosoh bagi isim. Khosoh bagi isim. Karena selain isim, tidak ada yang bisa menjadi musnad ilaih. Fi'il tidak bisa menjadi musnad ilaih. Huruf tidak bisa menjadi musnad ilaih. Nah, tako'u musnadan ilaihi merupakan aksiden khusus bagi isim. Tako'u musnadan ilaihi tidak masuk di dalam esensi isim. Tako'u musnadan ilaihi ini tidak masuk di dalam esensi isim. Tapi dia selalu melekat kepada isim. Ya, karena itu tako'u musnadan ilahi ini disebut dengan khosoh lazimah bagi isim. Ini contoh ya, contoh dari ar-rosmutam selain dari takrifil insan ini, biar tidak selalu insan-insan terus ya. Jadi ini ada merupakan salah satu contoh dari ya dari ar-rosmutam yang berkaitan dengan ilmu nahu. Mendefinisikan al-ismu dengan kalimatun taqo'u musnadan ilaihi. Kemudian kita lanjutkan. Amma kaunuhu rosman, adapun adanya ar-rosmutam, rosman ialah rosem. Ya, kenapa disebut dengan rosem? Fali anna rosmad dari asaruha ialah karena sesungguhnya apa alamat rumah atau peta rumah. Asaruha ialah jejak atau efek adar, efek rumah. Alamat rumah itu, alamat rumah ini tidak masuk di dalam esensi rumah, tapi selalu melekat kepada rumah. Tiap ada rumah pasti diikuti dengan alamat rumah atau peta rumah. Ini ya. Walamma kana hadat ta'rifu dan tatkala ada hadat ta'rifu apa definisi ini bil khosatil lazimah ialah dengan aksiden khusus al-lazimati yang melekat allati yang hia adapun allati min asari syai'i ialah dari efek sesuatu atau dari jejak sesuatu
Karena maka ada apa hada ta'rif ta'rifan ialah definisi bil asari dengan asar dengan efek. Ini merupakan alasan kenapa arros mutam itu disebut dengan rosem. Wa amma kaunuhu tamman dan adapun adanya arros mutam tamman ialah tam sempurna falitahaqqukil musyabahati maka ialah karena terwujudnya kemiripan keserupaan bainahu di antara arros mutam wa bainal haddi tammi dan antara definisi analitik sempurna min jihati annahu dari segi annahu sesungguhnya arros mutam wudi'ah ialah diletakkan fihi di dalam arros mutam al jinsul qoribu apa jenis terdekat jinsun qorib wa quyida dan dibatasi atau diikat apa al jinsul qorib bi amrin dengan perkara yakhtasu yang khusus apa amar bisyai'i dengan sesuatu yang dimaksud dengan asyai ini adalah al-mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Kenapa disebut dengan tam? Ar-rasmut tam ini kenapa disebut dengan tam? Yaitu karena ada keserupaan, ada kemiripan dengan al-haddut tam. Apa sisi kemiripannya? Yaitu sama-sama ada jinsun koribnya. Cuman cuman bedanya, cuman bedanya kalau haddun tam itu diikuti dengan fasal, maka di dalam ar-rasmut tam itu diikuti dengan amrin yakhtassu bisyai atau bil mu'arraf yaitu diikuti dengan khosoh aksiden khusus. Ini merupakan penjelasan dari ar-ros mutam. Ini semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.